Yo, buat teman-temanku semuanya, ini satu curhatan dari salah satu subscriber juga ya, yang mana dia di sini mengalami telat bayar seperti di Ada Kami, Aku Laku sama KP. Dan di sini dia menyampaikan bahwasanya HRD dan mandor dia itu sudah diteror dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya seperti biasa, nanti Anda yang mau konsultasi langsung sama saya juga boleh. Tinggal diklik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau Anda bisa nanti bergabung di grup WhatsApp juga untuk melanjutkan edukasi, biar Anda mendapatkan pencerahan supaya tidak terlalu stres dan kepanikan ya teman-teman semuanya. Dan kata-katanya itu seperti ini teman-teman, tolong disimakin sampai habis. Nah, ini Anda bisa lihat ya di sebelah saya di sini, dia curhat sama saya di sini. Bang Medi minta sarannya, saya punya 3 aplikasi. Ada Kami 7,2 juta tidak mampu bayar. Oke, Ada Kami 7,2 juta tidak mampu bayar ya. Habis itu Aku Laku 1,3 juta rencana saya lunasin. KP 1,6 juta rencana saya lunasin. Kenapa bisa dipilih-pilih kayak gini? Kan hutang itu sama aja semuanya teman-teman. Kalau tidak mampu ya tidak mampu semuanya. Kenapa ini Ada Kami tidak mampu bayar, tapi Aku Laku rencana saya lunasin, KP rencana saya lunasin. Kenapa nggak Ada Kami juga rencana dilunasin juga gitu ya? Nggak boleh dipilih-pilih ya. Ini yang harus teman-teman bedakan antara tidak mampu bayar dengan tidak mau bayar. Itu harus dibedakan. Jadi kalau memang kita tidak mampu bayar, itu adalah fakta hidup. Tidak mau bayar itu beda lagi. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, berarti Andanya sengaja tidak mau bayar hutang. Itu susah itu teman-teman ya. Habis itu dia bilangin di sini lagi, saya ada yang telepon ke tempat kerja tapi pas hari Minggu, tanya nama saya tapi nggak tahu dari aplikasi mana, yang angkat security udah paham dan pengalaman galbay dibilang nggak tahu. Oke, ya kalau misalnya ada panggilan-panggilan telepon yang seperti itu, kalau misalnya mereka tidak mau menyebutkan nama aplikasi, ya nggak usah terlalu khawatir juga gitu loh. Ya, secara mereka melakukan penagihan aja sudah mengalami ketakutan gitu loh. Gimana kita juga ikut-ikutan ketakutan sementara kita tidak tahu nama aplikasinya. Ya. Habis itu dia sampaikan di sini lagi, HRD dan mandor juga sebagian teman sudah tahu kalau saya punya utang pinjol. Kondar juga pasangan saya udah tahu. Pernah WA ke Kondar juga, tapi nggak disebutkan apa APK-nya. Nomor telepon dan WA saya masih aktifin, taruh di dalam lemari. Kok taruh dalam lemari? Harusnya kan ditaruhnya dalam handphone gitu loh, bukan di dalam lemari ya. Jadi kalau soalnya misalnya dia ada pesan-pesan buta, saran saya buat teman-teman semuanya itu nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas juga. Dan di sini dia menyampaikan rencana mau ganti kedua nomor WA setelah pelunasan yang 2 APK. Saya kurang suka sih. Saya kurang sependapat dengan dia pilih-pilih untuk bayar hutang ya. Katanya tadi Ada Kami nggak dibayar, tapi Aku Laku itu mau dilunasin. Itu kan udah nggak nyambung sebenarnya teman-teman. Coba teman-teman semuanya berpikir lagi, antara tidak mau dan tidak mampu itu harus dibedakan ya. Habis itu ada lagi, ini dia bertanya sama saya yang gini, yang mana tadi dia. Siang bang, aku mau cerita nih boleh ya. Tadi aku lihat YouTube channel abang tentang backup data. Backup data itu, oke, ini mana nih? Tengok dulu. Backup data itu pengaman buat galbay supaya aman dari sebar data, DC lapangan, keluar Kondar, Slik, BI. Diproses backup itu melalui link bobolan yang bisa tembus ke sistem pinjol tersebut, dan risiko yang harus kita dapat dari pinjol yang kita galbay akan terhindar dan aman. Ini pembodohan teman-teman semuanya, ini penipuan. Jadi Anda nggak usah percaya ya bahasa-bahasa backup data, penghapusan data. Mereka sengaja memanfaatkan kepanikan Anda itu untuk cuan bagi mereka ya. Dan di sini dia menyampaikan fungsi backup data ini buat data kakak di pinjol tersebut menjadi tidak valid dan nggak kedetek oleh sistem pinjol. Itu nggak ada, itu pembohongan itu. Jadi teman-teman jangan percaya, dan di sini dia pasti meminta uang jasa dan segala macam. Jangan pernah diberikan. Ini real penipuan. Mereka ada karena kepanikan Anda. Kalau Anda tidak panik, Anda tidak stres, mereka pun juga nggak mau melakukan hal seperti ini. Tapi karena mereka melihat suatu peluang yang besar, makanya mereka melakukan tindakan-tindakan seperti ini ya. Hati-hati ya. Dan tagihannya hilang enggak, tagihannya enggak bakalan hilang, tapi tagihan enggak
kedetek dengan data kakak yang di backup oleh aku, nggak ada itu. Ya, ini dia bertanya di sini. Oke, tidak usah dilanjutkan. Di sini saya bilangin, apakah itu benar ya Bang? Saya jawab dulu ya, nanti takutnya lupa. Ini penipuan. Jadi teman-teman yang nanti juga mengalami hal yang sama, yang Anda tergiur juga dengan jasa backup data, hapus data, itu nggak ada ya. Biasanya Anda yang mengalami telat-telat bayar seperti Aku Laku, Ada Kami, Kredivo, itu data Anda sangat diincar, itu hati-hati. Jadi banyak lagi sih sebenarnya modus mereka itu, dengan dalih menyelesaikan hutang dengan berhutang, dengan dalih backup data, hapus data, itu nggak ada. Saya sudah berulang kali menyampaikan, kalau ada orang yang bisa menghapus data Anda, ya, itu dia nggak perlu menawarkan samamu. Mendingan dia pakai KTP dia ajukan sama pinjol, habis itu dia hapus lagi datanya. Dia ajukan lagi, dia hapus lagi datanya gitu. Jadi dia menjadi orang yang paling terkaya di Indonesia, karena dia cuma modal satu KTP aja, dia bisa meminjam sepuas hati dia kalau memang ada orang yang bisa menghapus data. Jadi faktanya teman-teman semuanya, hal itu tidak ada ya. Habis itu ada lagi pertanyaan di sini, mana ini dia ya, ini dia ya. Mana cukup panjang nih. Malam Pak, saya ingin konsultasi dan masukkan sarannya. Akhir November kantor HRD saya didatangi DC dari salah satu bank. Dia nyari saya tapi tidak ketemu. Beberapa hari saya ketemu sama pihak DC tersebut di luar, jauh dari rumah, untuk melakukan negosiasi, tapi negosiasi tidak sesuai harapan saya. Awal Januari mereka datang ke tempat kantor HRD lagi, dan kata HRD mereka melakukan tindakan yang tidak pantas, kata mereka. Yang saya tidak tahu, dari situ saya langsung ajukan pengunduran diri dari perusahaan. Ini sangat disayangkan ya. Nggak harus juga Anda mengundurkan diri. Emang dia mengatakan kata-kata tidak pantas itu yang seperti apa? Ada nggak sih bukti rekamannya? NB1 kantor HRD berbeda di mana saya bekerja. 2 DC emang boleh melakukan penagihan ke kantor dan dibikin gaduh. Nggak boleh. DC sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2023 tidak boleh melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen, tidak boleh melakukan penagihan dengan ancaman yang sifatnya mempermalukan, tidak boleh melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Itu tertuang dalam undang-undangnya, ada dalam POJK-nya ya, itu bisa melanggar hukum dia. Habis itu, apakah boleh perusahaan melakukan pemberhentian karyawan? Kalau soal pemberhentian karyawan itu menyangkut urusan internal perusahaan. Tapi kalau misalnya menyangkut perkara pribadi, apakah ada perjanjian sebelumnya, mungkin bisa dicek lagi ya perjanjian dengan pihak perusahaannya. Habis itu, apakah ada tuntutan buat DC atau bank untuk melakukan penagihan ke kantor, sedangkan di peraturan tidak boleh? Apalagi sampai bikin gaduh dan karyawan harus mengundurkan diri. Kan sudah saya bilangin, POJK nomor 22 tahun 2023 ada 7 poin tentang tata cara penagihan kredit yang harus dipatuhi. Nanti bisa dipahami lagi ya. Nomor sudah tidak aktif, oke, itu nggak ada masalah. Jika ada undang-undang untuk menuntut bank dan DC, saya harus lapor kemana untuk menindaklanjuti? Pertama, bisa laporkan dulu ke Otoritas Jasa Keuangan. Habis itu laporan bisa ditembuskan kepada Asosiasi Fintech Pendana Indonesia. Bisa juga langsung ke pihak kepolisian, asalkan memenuhi unsur bukti yang ada. Nomor sudah tidak aktif, ini nggak ada masalah. Memang kita itu bukan mengatasi akibat, tapi harus membatasi penyebab. Kalau akibatnya mungkin ketakutan, kecemasan, tapi penyebabnya gara-gara nomor telepon dan WhatsApp, putus komunikasinya. Sedangkan saya tidak mau membayar, tapi saya mengajukan cicilan ringan untuk per bulan karena banyak biaya pengeluaran tiap bulan. Dengan seperti ini saya sangat tidak respect terhadap bank tersebut yang bikin saya dikeluarkan dari tempat kerja. Mohon saran dan masukannya. Apa nama banknya itu? Bisa langsung dilaporkan aja ke pihak Otoritas Jasa Keuangan. Dan habis itu juga bisa Anda laporkan ke BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nanti juga bisa ke sana ya. Habis itu ini ada lagi, mana dia? Pagi Bang Medi mau tanya, saya ada galbay di pinjol legal bantu saku. Sebelumnya di email diinfokan akan dikonfirmasi ke kantor. Nggak lama kemudian ada email dari KSP Pendanaan Jasa Tagih mengirimkan email dengan nada mengancam ke alamat email kantor saya harus bagaimana?
Catat nama aplikasinya dan hentikan pembayaran seumur hidup. Ingat, tidak ada risiko yang fatal kecuali pemikiranmu sendiri yang menciptakan ya. Yang jelas hari ini Anda itu tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Jadi itu harus dibedakan teman-teman semuanya. Tidak mampu bayar itu adalah fakta hidup, tidak mau bayar itu disengajakan dalam hidup. Ya, tinggal Anda yang memikirkan. Yang jelas risiko fatal tidak ada. Jangan sampai Anda tergoda untuk gali lubang tutup lubang. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalam.